Bismillahirrahmanirrahim. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam kama kutiba alal ladzina min qablina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin afdalu man shalla wa shom wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Salah satu nikmat yang besar yang kita terima adalah nikmat kita diberikan kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan. Nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar yang diidam-idamkan oleh para salafus soleh, oleh para a'immatul Islam. Mereka selalu berdoa jauh-jauh hari agar mereka diberikan kesehatan, diberikan keberkahan hidup dan disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Maka ketika kita berada di bulan Ramadan, kita bersyukur dan kita perlakukan Ramadan dengan semestinya. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai teladan kita di dalam segala urusan, terutama teladan kita bagaimana beliau berlaku berkegiatan di bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk dari umat Rasulullah yang bisa meneladani beliau, khususnya berkegiatan beribadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita kenal dengan bulan berpuasa, tetapi kita jangan lupa bahwa salah satu esensi perintah diwajibkannya berpuasa agar kita bisa merasakan haus dan dahaga sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpunya. Itu bukan hanya 1 bulan, tapi bahkan tidak jarang dari orang-orang yang tidak berpunya itu merasakan haus dan lapar sepanjang waktu, siang malam, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun mereka merasakan haus dan lapar. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita paham salah satu hikmah di dalam berpuasa itu agar kita juga bisa ikut merasakan bagaimana haus dan lapar yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, maka jawabannya kita berpuasa, dan itu sekaligus kita melatih diri kita untuk menjadi peduli, alias kita harus menjadi pribadi yang dermawan. Jangan sampai kita berpuasa tetapi justru kita menjadi pribadi yang kikir, kita pelit, kita irit, kita tidak peduli dengan orang lain. Yang ada di pikiran kita berpuasa tetapi bagaimana kita bisa makan enak, berpuasa tapi yang sudah ada di dalam pikiran kita adalah bagaimana mengumpulkan baju mewah, baju baru nanti di hari Idul Fitri. Bukan seperti itu yang diharapkan oleh agama. Kita lihat Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kata Rasulullah SAW, berpuasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi berpuasa itu menahan syahwat dan peduli kepada orang lain. Bahkan Sayyidah Aisyah menyampaikan bagaimana di Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Kata Sayyidah Aisyah, kanan Nabi SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang paling dermawan. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanan beliau tidak bisa dibahasakan. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, karihil mursalah, kedermawanan beliau seperti angin yang berhembus. Bahkan malaikat Jibril turun untuk
mengajak Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran. Karena kalau sampai tidak turun Jibril, Rasulullah bertanya kepada istrinya, apa yang mau dikeluarkan, apa yang mau dikeluarkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan berpuasa, Ramadan adalah bulan baca Al-Quran, Ramadan adalah bulan untuk kita menikmati semua kebaikan-kebaikan. Tetapi ingat, Ramadan adalah bulan untuk kita peduli, Ramadan adalah bulan untuk kita bersedekah. Kata Rasulullah SAW, khairus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita pastikan kita mendapat pahala berpuasa di bulan Ramadan. Dan saya tidak yakin terhadap puasa saya sendiri, apakah semua bisa diterima, adakah yang diterima. Tetapi ada cara agar kita bisa memastikan dapat pahala berpuasa yang diterima. Dan itu bukan hanya dari diri kita, dari orang-orang yang diterima puasanya, kita bisa ambil pahalanya, copy paste pahalanya. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man fattara shaiman kana lahu ajruhu min wairi ayyang kusur ajru shaim syai'a. Siapa yang memberi makan, memberi minum orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang diberi makan itu, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan. Misal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil sedikit gaji kita ambil sedikit uang kita datang ke toko yang dekat dengan masjid, beli air 1 dos, kemudian kita suruh antarkan orang yang punya toko itu ke masjid. Pak, tolong antarkan air 1 dos ini ke masjid, sampaikan untuk digunakan nanti buka atau sahur. Maka yakin Bapak Ibu sekalian, banyaknya orang yang minum, makan dari air, dari kurma yang kita berikan, salah satu dari mereka insya Allah ada yang diterima puasanya, dan itu yang akan kita dapatkan. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasukkan air dan kurma itu ke pesantren. Salah satunya pesantren Hidayatullah, lewat BMH, lewat Mitra Zakat. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa dari banyaknya santri yang setiap hari berpuasa, berzikir, sholat, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah, keberkahan yang berkah di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita diterima, kita mendapatkan orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan dengan predikat muttaqin. Barakallahu lakum, barakallahu lana walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.